Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Sungguh kebaikan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Kita bisa ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin ya saudaraku. Kembali lagi pada tema-tema kita pada bulan ini masih berbicara seputar doa. Dan kita akan kembali juga berbicara seputar hal itu juga. Nah, kita akan melihat hari ini saudara bagaimana sebenarnya doa itu bisa dijawab oleh Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita berdoa itu bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita doakan. Ingat saudara-saudara, tidak ada artinya Anda bekerja ingin mendapatkan sesuatu tapi Anda tidak berdoa. Karena dengan berdoalah Anda mendapatkan sesuatu. Kitab Yakobus pada waktu 2 minggu yang lalu juga ya Mabilis juga menyampaikannya. Saya sudah lihat di video dan saya sudah share di Facebook maupun di YouTube. Ya, bagaimana murid harus berdoa. Ya, kita kalau menjadi murid Tuhan harus berdoa. Tidak berdoa, kita tidak memperoleh apa-apa, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Tidak berdoa, tidak memperoleh apa-apa. Yakobus 4 menuliskannya pada ayat 1 dan 2. Coba Anda lihat sekali lagi. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Perhatikan baik-baik. Sengketa, ada perselisihan. Bukankah itu datang dari hawa nafsumu? Contohnya kita seringkali misalnya ingin mendapatkan sesuatu. Ingin kita memperoleh apa yang hari-hari lepas hari kita harapkan. Tapi kita bertengkar karena datang dari hawa nafsumu. Lalu ayat 2 bilang begini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kalimat selanjutnya menarik yang harus menjadi sebuah kalimat kunci bagi kita. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi rupa-rupanya tidak berdoa, tidak memperoleh apa-apa. Itu sebabnya Anda dan saya, semua kita harusnya berdoa. Karena memang Alkitab sudah mengatakan, mintalah maka akan diberi. Tidak minta nggak diberi. Ada sebuah rule, aturan hukumnya Allah, bahwa Allah akan bekerja ketika kita meminta. Walaupun Dia Allah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia maha tahu apa yang Anda perlukan. Saya mau katakan, kadangkala saya berkata, Tuhan, Kau kan sudah tahu apa yang kubutuhkan. Tapi kenapa mesti aku harus meminta lagi? Saudara-saudara, menarik. Waktu saya merenungkan, ketika kita berdoa, ternyata berdoa itu sebenarnya sedang mengungkapkan suatu hal yang penting bagi kita. Bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa saya membutuhkan Tuhan. Jadi kalau Anda tidak berdoa, berarti Anda seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Kalau saya tidak berdoa, berarti seolah-olah saya tidak memerlukan Tuhan. Bisakah saya dapatkan sesuatu dengan saya bekerja keras tanpa berdoa? Bisa. Bisa. Memungkinkankah? Sangat mungkin. Tapi jangan lupa bahwa bukan begitu aturannya Tuhan. Ketika kita bekerja keras tanpa doa, sedang mengatakan bahwa saya tidak perlu Tuhan. Itu sebabnya saya semakin sadari berdoa itu berbicara tentang kerendahan hati. Maksudnya apa? Maksudnya saya ini nggak bisa loh Tuhan. Saya ini nggak mampu. Aku mau datang padamu Tuhan. Nggak bisa aku ini. Tolong aku. Gitu kira-kira menyatakannya seperti itu. Waktu Anda melakukan doa itu. Nah orang ternyata kalau tidak berdoa dia mengandalkan kekuatannya. Dia bekerja tanpa doa. Bisakah? Bisa. Tapi itu menunjukkan kesombongan dirinya yang menganggap bahwa tanpa Tuhan saya bisa.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita memiliki sebuah konsep berpikir bahwa ya udahlah, Tuhan sudah tahu semua itu, untuk apa sih kita berdoa lagi? Jangan sampai ada konsep begitu. Karena saya menemukan ada segelintir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, selalu baik. Lalu karena dia sangat baik, makanya kita tidak perlu berdoa. Udah taunya dia itu apa yang diperlukan. Lalu dengan kalimat ada yang mengatakan, itulah iman Pak, saya beriman, Tuhan pasti cukupkan. Tapi dia nggak berdoa. Itu bukan beriman, itu kesombongan. Berapa banyak orang saya temukan yang menganggap itu iman. Saudara, iman itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, bahwa dialah segalanya dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, nah kita akan melihat di dalam Yohanes 14 ada hal yang penting mengenai, kita berbicara tentang mengenai jawaban doa. Ya, jadi kita perlu berdoa. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan lagi bahwa saudara-saudaraku, kalau kita berdoa, berbicara kita perlu waktu. Amin saudaraku. Berdoa perlu waktu. Katakan bersama dengan saya, waktu. Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa itu, Matius pasal 6, kepada murid-muridnya. Hal berdoa yang itu teramat penting. Dan dia berkata, kalau kau mau berdoa, jangan kau berdoa seperti orang munafik. Pada ayat yang kelima, nanti baca pasal 6 Matius. Yang dia berjalan, yang berdoa itu berjalan di tikungan-tikungan. Di tikungan-tikungan itu dia di situ dia berdiri menyampaikan doa-doanya supaya dilihat orang. Tidak bisa begitu. Doa tidak perlu dilihat orang. 2 minggu lalu sudah saya katakan, kalau Anda berdoa, bukan perlu orang tahu bahwa Anda seorang pendoa yang hebat, berdoa yang hebat, nggak perlu. Lalu ayat yang selanjutnya berkata, kalau engkau berdoa, ayat yang ke-6 bilang, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Maka sebenarnya saudaraku, bicara tutuplah pintu, itu bicara tentang sebuah intimisi, sebuah yang disebut dengan hubungan yang akrab, hubungan yang intim, intimisi dengan Tuhan. Sehingga kita punya sebuah waktu dengan Dia. Nah waktu itulah yang harusnya kita miliki. Saudara-saudara jangan lupa, Anda bisa berdoa, duduk, diam, berdiri, bisa. Bisa. Anda berdoa bisa enggak? Doa makan bisa. Doa makan bisa. Mari berdoa. Amin, selesai. Kan ada yang gitu. Kenapa cepat kali Pak? Ya doanya cepat. Kenapa cepat? Ya doa Pancasila. Pancasila, amin, selesai. Kenapa begitu Pak? Udah di dalam semua, 25 sila udah semua di dalam katanya. Ada lagi yang berdoa dengan santainya saja, tenang. Batuk 2 kali. Amin, udah selesai. Doa apa itu? Bukan itu yang dimaksud di situ, tapi masuk ke dalam kamar itu punya waktu spesial khusus, dan kita datang pada Tuhan. Dari situlah kita mengungkapkan semuanya pada Tuhan, menceritakan apa yang kita perlu, apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tadi pagi saya sudah bilang, ada orang yang ini tamat SMA, mau kemana kau nunggu? Kuliah. Kuliah di mana? Di A, di tempat A, B, C, ada begitu. Bagus. Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau berdoa? Sudahkah kau minta sama Tuhan? Masalah anak muda enggak di situ. Masalah so main game, handphonenya aja begini-begini, doanya enggak ada. Dan yang lebih celaka lagi kalau orang tua, ini yang parah aku tengok. Doanya di mana? Di Facebook. Bikin status. Ya Tuhan, sertailah anakku yang beganda begini. Dijawab pula sama yang lain, bodoh-bodoh juga. Amin. Entah kapan dia berdoa di situ nggak ngerti. Bukan di Facebook doamu Bapak Ibu, bukan di Facebook itu kau taruh statusmu dengan doa yang panjang. Bukan itu. Masuklah ke dalam kamarmu. Ayatnya bilang masuk ke dalam kamar, bukan masuk ke status Facebook, bukan itu ayatnya. Dan diputar-putar. Masuk ke dalam kamarmu, ya situ kita doa lah. Apa sih kebutuhan kita gitu? Apa keperluan kita? Seperti kami, waduh luar biasa. Tahun depan kami sudah bisa mikir lagi, anak 2 harus kuliah. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi?
Jangan nanti sudah pas, sudah banyak masalah, di situ baru doanya. Terlambat begitu. Saudara-saudara, ingat ya, doa itu tidak selalu di dalam diri kita berbicara selalu bagaimana apa yang mau kita raih, mau kita capai saja. Tidak. Tapi rupa-rupanya waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, membangunnya, itu ada aliran kekuatan yang Tuhan beri, kemampuan yang Tuhan beri dalam kita menjalani hidup. Jadi saudaraku, masuklah ke dalam kamarmu. Saya kembali lagi ingatkan, milikilah waktu yang khusus di mana Anda punya waktu, berdoalah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Kau mau kekuatan apa yang mau Anda andalkan sekarang ini? Apa? Hah? Kekuatanmu apa? Anda punya mobil, punya jabatan, punya apa saja, oke. Tapi kalau sekali lagi, kalau Anda nggak berdoa, nanti ke depannya akan mengalami kesusahan, kesulitan. Mari kita lihat Yohanes pasal 14. Saya jemput kita untuk melihatnya. Dalam Yohanes 14 ini juga berbicara tentang Allah Tritunggal. Kalau kita simak dengan baik ayat per ayat ini. Dan juga berbicara tentang bagaimana Tuhan menjanjikan jawaban-jawaban doa pada kita. Ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lihat kalimat percayalah kepada Allah. Allah itu satu, esa, ehad, satu. Percayalah kepada Allah. Allah itu esa, saudara-saudara. Tapi disebutkan Yesus, percayalah juga kepadaku. Jadi Allah dalam keesaannya itu, Yesus ada di dalamnya, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan berkata, kau tahu jalan ke situ. Ini tuh Yesus sedang mengungkapkan jati dirinya, bahwa dia berasal dari sana. Dia bukan berasal dari dunia. Aku pergi ke sana. Pergi. Kemana? Ke tempat Bapa. Rumah Bapa. Di sana tempatnya. Bukan di dunia ini tempatnya. Karena dia berasal dari sana. Dan dia akan pergi ke sana. Ngapain dia ke sana? Menyiapkan tempat juga buat kita. Supaya kita ada bersama dengan dia. Di mana dia ada, di situ kita ada. Itu yang selalu saya bilang, ingatkan bahwa dunia ini bukan tempat kita. Makanya saya bilang gak ada yang perlu disombongkan. Dunia ini bukan tempat kita. Halo? Mana? Macam mananya? Sadarnya ini atau gak sadar-sadarnya? Saudara-saudara harus ngerti. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang sesungguhnya ada di sana. Makanya dengar baik. Bicara kekekalan itu bicara hal yang teramat serius. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Sakit kanker itu tidak serius. Tumor ganas itu tidak serius. Darah tinggi itu tidak serius. Yang serius apa? Kau berada di kekekalan atau tidak? Itu serius. Ngerti maksudnya? Sembuh pun Anda itu hanya menunda kematian. Jadi maksudnya apa? Selama masih hidup ini, pikirkan kekekalan. Jangan kau pikirkan cuma dunia ini saja. Serius ini. Anda diabetes, enggak serius. Itu masalah enggak serius. Penyakit diabetes enggak serius. Apalagi asam urat enggak serius. Hidup yang berkenan kepada Allah itu serius. Mengerti maksudnya, saudara-saudara? Kita ini karismatik kan suka ngejar-ngejar kesembuhan, mukjizat. Iya, saya setuju. Tapi Yesus sedang mengatakan, sebelum nanti kita belajar dan melihat bagaimana dia berkata, kalau engkau meminta aku lakukan. Artinya dijawabnya doa kita.
Tapi Yesus sedang menunjukkan, seriuslah engkau terlebih dahulu dalam dunia kekekalan. Jangan cuma minta, berdoa, minta. Tapi kok gak pernah serius urusan kekekalan. Karena kita biasanya dalam dunia ini, kita hanya meminta, tapi hanya urusan dunia. Alangkah baiknya kalau kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, berikan aku pengertian yang lebih lagi tentang firman. Tuhan ajar aku supaya aku bisa berubah Tuhan. Tuhan bawalah karakterku ini, didik aku Tuhan supaya karakter ini karakter yang semakin segambar dan serupa Tuhan. Itu isi doa kita harusnya. Tapi kan kita tidak seperti itu kalau kita berdoa, bukan? Nggak salah Anda berdoa meminta, ini Tuhan anakku seperti saya katakan tadi kan. Tahun depan bagaimana kami? Iya, saya yakin berapa anak-anak tadi. Tadi saya tanya sama siapa? Joyce tadi juga, anaknya Pak Yosua. Mau kemana kau nunggu? Mau begini-begini. Saya sudah mikirin, iya ini butuh lagi biaya lagi kan. Belum lagi anak-anak kita yang lain saya tidak tahu lagi. Saya tanyain lagi tadi semua. Iya karena ini bulan 4 ujian, habis itu selesai. Mau kemana ini semua anak-anak ini? Makanya bapak-bapak tolonglah, berdoalah kita buat anak-anak kita. Ibu-ibu berdoalah. Ajar anak-anak kita juga. Tadi pagi saya bilang berdoa kalian. Jangan andalkan bapak kalian, harta bapak, harta mama. Ada tante, ada om, ada jabatannya tinggi di sana di Jakarta, saudara. Nggak perlu diandalkan itu. Andalkan Tuhan. Doalah. Saudara, anak saya tadi waktu saya antar dia pulang, saya bilang sama si Misael, bagaimana kau bapak-bapak tadi? Bagus sekali Pak. Iya bagus, tapi kau bagaimana, berdoa nggak kau? Nah coba bayangkan anak-anak itu. Ya kadang-kadang. Nah coba bayangin saudara-saudara. Nah, bagaimana mau jawaban yang seperti itu? Saudara-saudaraku, urusan doa itu sebenarnya juga berbicara urusan kekekalan. Jadi kita harus pikirkan dengan baik. Halo, mobilmu belum ganti, belum dapat mobil kau, itu nggak serius. Halo, nggak serius itu. Belum dapat rumah engkau, nggak serius, nggak ada masalah itu. Nggak masalah, nggak serius itu. Daganganmu nggak laku, nggak serius itu. Begitu kau tidak setia sama Tuhan, itu serius. Jangan anggap remeh itu. Karena kita bicara kekekalan. Lanjut. Ayat yang kelima. Yohanes 14. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Si Thomas ini pula. Apa kata Yesus? Aku. Ya, jadi bagaimana jalan ke sana? Maksudnya ke rumah Bapa tadi, ke kekekalan dalam kerajaan surga. Enggak tahu kami jalannya katanya. Yesus bilang, aku. Nih ayatlah ayat emas orang Kristen. Aku kata Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Enggak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Enggak seorang pun datang kepada Bapa kalau enggak melalui aku, kata Yesus. Yesus menunjukkan jalannya melalui aku. Jadi kekekalan erat hubungannya dengan Yesus. Kalau kita bicara kekekalan, berarti kita sedang berkata saya mau percaya Yesus. Karena itu yang akan mengantarkan kita ke sana. Bukan perbuatan baik Anda yang mengantarkan kita ke sana. Bukan harta kita yang mengantarkan kita ke sana. Yesuslah yang mengantarkan kita ke sana. Karena dia jalannya. Dia tahu jalan ke sana. Udah memang dia dari sana, tahulah jalannya. Cukup engkau apa? Percayai dia. Ayat selanjutnya lagi. 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kamu mau mengenal Bapa? Tidak bisa kelihatan memang. Tapi kalau kau mengenal aku, kata Yesus, kau sudah kenal Bapakku. Sama, satu kami, katanya. 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Mereka belum mengerti lagi. Tunjukkanlah Bapa. Ini urusan kekekalan ini.
Dan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara, ada pribadi dalam keesaan itu, Allah yang esa. Ada pribadi yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia sedang menceritakan tentang Bapa, dan dia sedang menceritakan tentang siapa dia. Ada dua pribadi di situ. Jadi Bapa dia ceritakan, dan melalui dia kau bisa sampai ke sana. Maksudnya tujuanmu kepada Bapa itu tujuan kepada kekekalan. Nanti kekekalan di sana rumahmu, di sana tempatmu, kata Yesus. Di sana tempat yang sesungguhnya. Lalu Yesus senang berkata, aku berasal dari sana. Kalau kau mau ke sana, percayalah kepada aku, karena aku jalannya. Kalau kau mau tahu jalannya, aku ke sana, aku ikut saja. Percayalah kepada aku, karena aku dan Bapakku itu adalah satu. Dua pribadi di situ. Ayat 11, lihat lagi ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Murid-muridnya diberitahu, kau percayalah kepada aku, percaya kepada Bapa, aku Bapa satu. Kalau kau nggak percaya, setidak-tidaknya, maksudnya apa? Paling sedikit kau percayalah dengan apa yang sedang terjadi, apa yang dia sudah kerjakan, pekerjaan-pekerjaannya. Apa itu? Buta melihat, lumpuh berjalan, itu orang mati bangkit. Siapa yang mengerjakan itu? Mana mungkin ada manusia yang bisa mengerjakan itu? Pastilah itu pekerjaan Allah. Dan kau harus percaya kepadaku, kata Yesus. Katanya kepada murid-muridnya. Setidaknya kau lewat pekerjaan-pekerjaan dilakukan itu, berarti kau harusnya yakin bahwa aku berasal dari sana. Akulah dia. Lewat semua pekerjaan yang dilakukannya. Lazarus sudah 3 hari mati di kuburan sana. Dan di sana pula, dari sana pula Yesus membangkitkannya. Luar biasa itu. Ada lagi anak seorang janda perempuan Nain, meninggal, mati, Yesus bangkitkan lagi. Bartimeus buta melihat, kusta itu sembuh. Bayangin begitu banyak. Belum lagi yang mereka lakukan mukjizat sendiri. Murid-muridnya dipakai Tuhan saat kapan? Saat memberi makan 5.000 orang. Kan sudah saya bilang, melalui tangan murid-muridnya membagi-bagikan roti. Dan waktu membagi-bagikan roti, semuanya itu diberkati. Dan tidak ada satupun yang tidak kenyang, malah berlimpah. Dan luar biasanya Tuhan memberkati mereka. Dipakai Tuhan mereka melihat mukjizat itu sendiri. Bagaimana kasih roti gak pernah habis, kasih ikan gak pernah habis. Dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang percayalah, paling tidak kau lihatlah pekerjaan itu. Nah yang menariknya selanjutnya ayat 12 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wow, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dengarkan saya baik-baik. Ternyata menurut ayat ini, kita bisa dipakai Tuhan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bisakah kita mendoakan orang sakit sembuh? Ternyata Tuhan bilang bisa dipakainya Anda dan saya. Bisakah dipakainya kita untuk membangkitkan orang mati? Bisa. Saya mendengar beberapa kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Contoh yang paling luar biasa itu di China. Ada anak-anak muda yang baru bertobat, menggebu cinta Tuhan.
Dan ketahuan mau dibunuh. Pokoknya seluruh penduduk itu, pokoknya ini orang harus mati. Karena sana komunis tidak percaya Tuhan. Bayangkan anak-anak muda yang sepertinya nggak ada apa-apanya, nggak ada sekolah teologianya begitu. Tapi keyakinannya akan Kristus begitu sungguh. Dan ada orang yang mati. Dia mati, dia bilang, aku mau buktikan Yesus itu hidup enggak. Lalu dia mulai tantang. Kepala desa di situ dia tantang. Kalau seandainya orang ini hidup bagaimana? Tertawa semuanya. Pokoknya kalau hidup kami percaya semua sama Yesus itu. Oke. Dia pertaruhkan. Dia bilang, Tuhan, kalau kau tidak hidupkan, berarti ingat Tuhan, bukan nama aku yang malu, namamu yang malu. Kau yang malu Tuhan, nggak ada ceritanya ini. Kalau nggak berarti aku mati nih, pasti digorok nih. Karena aku sudah percaya engkau. Ditumpangin tangan, bangkit orang matinya. Apa nggak geger? Saudara-saudaraku, Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Jangan bilang tidak. Tapi pertanyaannya itu kembali, sejauh mana Anda dan saya punya keyakinan, kepercayaan pada Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangankan yang mati bangkit Anda doakan. Sementara Anda punya sakit aja sedikit aja sudah ketakutan. Ya kan? Ada yang punya sakit apa anaknya, yang dibawanya kemana? Ke dukun. Lalu dengan enteng mengatakan, santai aja, dia bilang, ya kami percaya Tuhan Pak. Kalau kamu nyanyi kami kebaktian, percaya kami Tuhan. Lalu kenapa dikasih jimat anaknya? Jawabannya apa? Ya kita kan masih di dunia Pak. Lah coba tuh. Ya namanya juga kita masih di dunia. Ya mau bagaimana lah Pak. Namanya kita di dunia ini kan ya ada aja gejala-gejala dari luar serangan. Ya kita juga harus ada pertahanan. Lalu pertahanannya dari mana dapat itu? Ada orang pintar. Bayangin, masih percaya yang begitu-begitu. Orang pintar, kenapa dia percaya orang pintar? Berarti dia bodoh lah, sia-sia. Orang pintarnya katanya tamat SD pun tidak. Dia sudah sarjana, SPD, sarjana penyakit dalam. Datang sama yang tidak tamat SD, yang mana yang bodoh, nggak ngerti lagi kita. Halo. Tapi ketika kita sungguh percaya, maka urusannya menjadi beda. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan pada kita. Amin saudara-saudaraku. Ayat 13. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kita baca sama-sama. Dan nanti kita baca juga ayat yang ke-14. 13 kita baca. 2, 3 ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam. 14 terakhir 2, 3 ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan, kau mintalah, aku akan melakukannya. Tapi lihat kalimat ini dengan baik. Apa yang kamu minta dalam namaku. Dalam namaku itu artinya percaya sepenuhnya kepada nama itu, Yesus itu. Sungguh-sungguh. Tadi sudah dimulai dari urusan kekekalan. Mereka tahu bahwa rumah mereka ada di sana. Urusan kekekalan di sana ada yang sesungguhnya. Lalu mereka percaya pada Tuhan untuk nanti urusan kekekalan. Ada di dalam Yesus jalannya. Dan menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh. Tuhan bilang, aku akan memakai engkau untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Dan yang menarik, kalau kau minta dalam namaku, wow, aku melakukannya. Maka dengar baik, mintalah. Kenapa Anda tidak pernah minta hari-hari ini? Anda butuh jodoh yang belum menikah, minta sama Tuhan. Minta berdoa, Tuhan aku perlu jodoh, aku mau cepat kawin Tuhan. Terlapuk, berikan aku jodoh yang terbaik.
Ingat, selalu kalau doa itu dijawab, tujuan Tuhan selalu kalau menjawab doa tujuannya. Baca ayat 13 dengan begitu pelan-pelan. Lihat, apa juga yang kamu minta dalam nama aku akan melakukannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi tujuan doa dijawab itu supaya Bapa dipermuliakan, bukan kita yang dipermuliakan. Jadi kalau kau pun dapat jodoh, bukan kau yang dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Maka kalau begitu jodohmu supaya Bapa dipermuliakan, pastilah jodoh yang dari Tuhan, pastilah yang beriman, pastilah yang mengerti tentang Kristus. Bapa dipermuliakan. Jadi kalau Anda punya mobil, Anda berdoa mobil baru, apa yang Anda harus katakan? Supaya apa? Hah? Supaya aku dimuliakan, ya kan gitu kan? Hah? Supaya apa? Kalau Anda dapat mobil baru, supaya apa itu? Hah? Supaya aku dilihat orang, begitu ya, begitu. Salah ya. Supaya Bapa dipermuliakan. Maksudnya apa? Orang melihat Anda, orang bisa lihat betul Tuhan ada dalam diri mereka ya. Diberkati Tuhan mereka ya. Nah, itu keren. Tapi kalau bukan nama Bapa dipermuliakan, Anda beli mobil langsung bilang itulah ya. Udah tahu lah hasil proyek 2 tahun lalu itu. Itu celaka, saudara. Ngerti maksudnya? Ini hasil proyek ini. Bayangin saudara. Ada kawan tuh. Ini di grup. Keren kali. Ada ibu-ibu. Kawan namanya juga satu-satu grup kawan. Mantap kali tasnya. Disebutkan nama kawan. Mantap kali nama apa? Tasmu begini-begini. Dijawab yang lain. Itulah hasil serangan pajar. Katanya lagi saudara-saudara. Aduh ini orang. Bukan begitu. Bukan hasil yang begituan. Kita mau nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Kau punya rumah, nanti kau punya rumah. Siapa yang dipermuliakan? Bapa dipermuliakan. Orang lihat, luar biasa ya. Nampak sekali Tuhan memberkati usaha mereka ya. Luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita korupsi, tipu orang, tipu sana, tipu sini. Lalu dibilang apa? Ini berkat Tuhan. Ya, itu bukan berkat Tuhan. Enggak ada cerita berkat Tuhan begitu. Bapa dipermuliakan. Haleluya saudara-saudaraku. Amin. Kalau Bapa dipermuliakan, itu berarti Anda dan saya menikmati apa yang Tuhan beri. Kalau apa yang Tuhan beri itu jadi pertengkaran, jadi ribut, berarti itu bukan dari Tuhan. Saya selalu ingatkan diri saya. Harusnya kalau betul dari Tuhan, coba ya kalau Anda punya rumah, bangun rumah. Rumah bukan soal besar kecil. Tapi waktu dibangunnya rumah itu ada di situ dia. Dan dinikmatinya rumah itu bukan bicara besar kecil. Di dalamnya mereka sangat bersuka cita. Itu artinya itu berkat Tuhan buat mereka. Rumah itu berkat Tuhan. Untuk apa? Punya rumah besar, gedongan berlantai 3. Tapi udah kayak neraka di dalamnya. Jangan-jangan itu bukan berkat Tuhan. Makanya ada seorang yang bilang pada saya. Ini ada orang PNS dulu ya. Dulu pada tahun-tahun 2005-2010 begitu. Dia beritahu saya, Pak Pendeta, ngeri kalau kami di dalam dunia kerja ini. Lalu bagaimana Pak? Kadang-kadang hati nurani nggak mau Pak, tapi ini diperintah dari atas. Lalu bagaimana Pak? Ya saya memang dapat uang Pak. Lalu apa yang Bapak lakukan? Ini yang menarik buat saya bersyukur sekali. Dia bilang begini, selama hidup saya jadi PNS, tidak akan pernah ku bawa ke rumah sama anak-anakku ku kasih makan dari uang tipu sana, tipu sini, curi sana, curi sini. Tak mau saya. Lalu kan dapat Pak itu semua proyeknya atau apa semua uangnya gimana? Di mana Bapak taruh? Ku taruh dalam satu rekening Pak. Itu tidak ku ganggu-ganggu.
yang kuantar, ku kasih sama anak-anakku sama itu adalah hasil yang benar-benar betul-betul bagian saya. Lalu saya tanya, apa tujuan Bapak lakukan itu? Menarik, jawaban menariknya, supaya kelak anak-anakku bisa jadi orang, nama Tuhan dipermuliakan di sana, Pak. Wih, ku bilang ini orang bukan gereja karismatik loh saudara, bukan gereja, nggak ada itu, nggak kayak gitu tuh. Tapi saya mikir gini, hebat ini Bapak, kok bisa dia mikir sampai begitu ya? Anaknya masih kecil pada waktu itu ya, sekarang udah pada kuliah udah semua ya, tapi udah selesai kali. Tapi dia bilang supaya nama Tuhan dipermuliakan buat anak saya. Saudara-saudaraku, Tuhan akan menjawab engkau dan semua apa yang kau butuhkan dengan satu tujuan penting. Nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara-saudara. Dan yang selanjutnya, pribadi yang terakhir 15 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. 17. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus sedang menyatakan satu pribadi lain yang namanya Roh kebenaran. Itulah Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya semuanya. Tidak akan ditinggalkannya sebagai yatim piatu murid-muridnya. Dia meminta kepada Bapa, ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai murid-muridnya. Jadi ada 3 pribadi penting. Itu yang disebut dengan dalam Allah Tritunggal atau ketritunggalannya daripada Allah itu. Satu hakikatnya, itu Allah satu hakikatnya. Tapi di dalamnya ada 3 pribadi penting. Itulah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan hari ini kalau engkau berdoa, ingatlah Yesus berkata, kalau kau berdoa, maka Tuhan akan melakukannya untuk saudara. Dan kalau engkau berdoa, maka Roh Kudus pun akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi hari ini saya tutup, besar harapan saya, tetaplah engkau berdoa, lanjutkanlah doa-doa Anda. Karena dengan itulah kita dimampukan Tuhan menjalani segala aktivitas dan segala pekerjaan yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak berdoa bagaimana? Tidak berdoa bagaimana? Bilang dulu kiri kanannya, bilang kiri kanannya. Tidak berdoa, bilang kiri kanannya walaupun suami istri, bilang aja, nggak usah takut-takut. Tidak berdoa, tidak dapat apa-apa, ya. Tidak berdoa, tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus menjanjikan, mintalah, maka aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tuhan berkati kita semua. Kita beri tepuk tangan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala pemain musik.